Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 123. Yang pakai kitab berapa itu? Mas Arif? 66. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qad ra'aitu kalaman mabsuton mustawfan fi adabil qabdi wal basti li Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad ra'aitu, dan sungguh aku telah melihat, kalaman mabsuton, sebuah ucapan yang panjang lebar yang dianggap cukup dalam menjelaskan adab qabdu dan bastu. Adab dalam menghadapi kesulitan dan kemudahan. Li Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili, yang diucapkan oleh tuanku Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Fa ahbabtu an alqurahu hahuna litatimma bihil faidatu allati ta'arrada lahal muallifu rahimahullahu ta'ala. Apa? Fa ahbabtu an alqurahu hahuna, maka aku sangat suka menjelaskannya di sini, litatimma bihil faidatu, agar menjadi sempurna faidah allati ta'arrada lahal muallifu, dari apa yang telah disajikannya oleh tuan muallif rahimahullahu ta'ala. Wa in kana kalamu Syekhi Abil Hasan fi dzalika a'amma mimma huwa inda ghairihi min a'immatis sufiyati. Sekalipun keadaan ucapan Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili tentang adab kesulitan, adab dalam menerima kesulitan dan kemudahan bersifat lebih umum
dibanding ucapan yang didapatkan dari ulama lainnya yang termasuk ke dalam imam-imam sufi. Jelas tuh ya. Jadi pensyarah kitab Hikam ini mengutip ucapan dari Syekh Abil Hasan Asyadili yang menjelaskan tentang adab qabdu dan bastu, adab ketika kita mengalami kesulitan dan kemudahan. Kenapa? Jelas itu dah. Ustaz Satiri nambahin nggak cukup? Belum ya? Belum masuk bahasan ini kita. Baru muqaddimah. Qala radhiyallahu anhu, berkata Imam Abil Hasan Asyadili radhiyallahu an, al-qabdu wal bastu qallama yakhlul abdu minhuma wa huma yata'aqobani kata'aqubil laili wan nahari wal haqqu subhanahu wa ta'ala yartadi minkal ubudiyata fihima. Al-qabdu wal bastu apa sih? Kesulitan dan kemudahan qallama yakhlul abdu minhuma, tidak akan bisa terlepas dari seseorang, atau dibalik ya, seseorang tidak akan bisa terlepas dari dua hal ini, dari yang namanya kesulitan dan kemudahan. Pokoknya kalau lagi nggak ngalamin sulit berarti ngalamin mudah, kalau lagi ngalamin mudah berarti nggak ngalamin sulit. Jadi mudah mulu ya. Kalau lagi ngalamin mudah berarti nggak ngalamin sulit. Kalau lagi ngalamin sulit berarti nggak ngalamin mudah. Pokoknya kita semua tidak akan bisa terlepas dari dua kondisi ini. Qallama yakhlul abdu minhuma wa huma yata'aqobani kata'aqubil laili wan nahari. Dan keduanya, baik itu kesulitan dan kemudahan, akan terus silih berganti. Kata'aqubil laili wan nahari, seperti pergantian malam dan siang. Apa Bang? Ya pokoknya namanya kemudahan dan kesulitan akan terus silih berganti, kayak malam dan siang. Gak pernah kita 3 hari ngalamin malam terus, ntar ngalamin siang terus, gak pernah. Atau Bang Ipul dari kecil ngalamin malam terus, kagak siang-siang, kagak bakal. Hah? Nggak pernah susah gitu. Nggak bakal, pasti pernah ngalamin susah, ngalamin sulit. Apa Bang Budin? Kata aku bil laili wan nahari, seperti pergantian malam dan siang. Kecuali nanti dah kalau mau kiamat 40 hari malam terus tuh, sekalian terbit matahari dari kulon gitu.
dari barat. Kalau sekarang ya biasa, namanya malam dan siang akan terus silih berganti. Begitupun dengan kesulitan dan kemudahan. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala yartadi minkal ubudiyata fihima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan darimu penghambaan pada dua kondisi itu. Nggak nyampe ke sini Ustaz. Deketan situ. Nomornya 123 Pak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan penghambaan darimu pada dua kondisi itu. Yang penting mau dikasih kesulitan atau diberikan kemudahan, kita posisikan diri kita sebagai hambanya. Itu yang penting. Ntar caranya dijelasin di bawah. Jelas itu dah. Faman kana waktuhu al-qabdu fala yakhlu min an ya'lama sababahu aw la ya'lama. Maka orang yang sedang mengalami kesulitan, fala yakhlu min an ya'lama sababahu aw la ya'lama. Maka kondisi orang ini terbagi dua. Bisa jadi dia tahu sebabnya atau dia sendiri tidak tahu sebabnya. Ada yang emang tahu sebabnya kenapa dia ngalamin kesulitan, ada yang kagak tahu. Apa Bang Pudin? Wa asbabul qaddi talatun. Dan sebab-sebab rasa sulit muncul di hati itu ada tiga. Penyebab munculnya rasa sulit di hati kita itu ada tiga. Karena lagi-lagi ya, yang namanya sulit dan mudah itu sebenarnya sebuah kondisi yang dirasakan oleh hati kita. Lagi-lagi tuh. Makanya penyebab munculnya rasa sulit di hati itu ada tiga. Karena bisa jadi kelihatannya Ustaz Satiri tidur di hotel, tapi hatinya betul-betul ngerasain gelisah, ngerasain susah gitu. Bisa jadi tuh, padahal badannya lagi enak. Atau Bang Ipul ngajak Popio ke pasar, badannya lagi seneng-seneng, ngajak bini ke pasar, hatinya lagi puyeng, terbayarnya pakai apa ini? Gitu. Apaan? Digade. Lumayan itu 100 kilo. Dan penyebab munculnya rasa sulit di hati ada tiga. Lagi-lagi, rasa sulit dan mudah itu kondisi yang ada di dalam hati. Nah, bisa jadi kelihatannya badannya seneng tapi hatinya lagi ngalamin susah. Atau sebaliknya, bisa jadi badannya kelihatan kayak orang susah tapi hatinya beneran susah.
Dzambun ahdathathu au dunya dhahabat anka au naqasat laka au zalimun yu'dhika fi nafsika au fi irdika au yunsibuka li ghairi dinin au ghairi dzalika. Penyebab munculnya rasa sulit di hati ada 3. Yang pertama, dosa yang menimpanya, perbuatan dosa yang terjadi pada dirinya. Karena buat orang-orang yang beriman, begitu dia ngerjain dosa sedikit aja, itu langsung gelisah hatinya. Langsung rasa susah, rasa gelisah. Dosa yang menimpa dirinya. Au dunya dhahabat anka au naqasat laka. Atau harta yang hilang darimu atau berkurang. Yang kedua, hilangnya atau berkurangnya harta. Kebanyakan kita yang nomor 2 ini ya. Kalau sama dosa mah enggak ngerasa susah pisan, enggak. Biar kata ninggalin sholat biasa aja rasanya. Enggak ngaji ya biasa aja rasanya. Enggak ngerasa susah pisan Bang Kis. Kali ada nyesel gitu di hati, kagak. Apaan? Kagak ngeh. Atau hilang dan berkurang hartanya. Au zalimun yu'dhika fi nafsika au fi irdika. Atau orang zolim yang menyakitimu, baik pada badanmu atau pada harga dirimu. Jadi penyebab kita ngalamin sulit itu ada 3. Kita ngerasa sulit itu ada 3. Yang pertama, mengerjakan perbuatan dosa. Yang kedua, hilang atau berkurangnya harta. Yang ketiga, ada orang yang menyakiti diri kita, baik itu menyakiti badan atau harga diri kita. Au yunsibuka li ghairi dinin au ghairi dzalika. Atau menisbatkanmu kepada orang-orang yang tidak beragama atau yang lain sebagainya. Dah jelas. Ustaz Satiri nambahin nggak cukup? Mang Pudin kali. Kiai nambahin nggak Kiai? Cukup. Bukan orang lain menzolimi kita. Bisa jadi menzolimi dari sisi badannya dengan cara mukul, nabok gitu. Apalagi nendang, dupak, nyikut gitu. Atau bisa jadi yang disakiti harga dirinya, dikata-katain, dihina, dicaci, diomong-omongin kejelekannya, diomongin aibnya. Itu namanya menyakiti lewat harga dirinya. Bukan dianya zolim sama dirinya, bukan kemudian. Atau terakhir tuh dikatain orang yang tidak beragama, padahal mah orangnya baik, ibadah nggak pernah ditinggal, dikata sesat gitu. Jangan belajar sama Ustaz Badrun, sesat gitu. Padahal mah emang gitu. Udah tuh. Jelas. Bang Ipul, cukup.
Majudin kali? Belum? Kok Joman? Enggak. Fa'idha waroda alaikal qabdu min ahadi hadhil asbabi fal ubudiyatu taqtadi antarji'a ilal ilmi musta'milan lahu kama amarakallahu ta'ala. Fa'idha waroda alaikal qabdu, maka apabila rasa sulit itu menimpa dirimu, min ahadi hadhil asbabi, dari salah satu sebab ini, fal ubudiyatu taqtadi antarji'a ilal ilmi musta'milan lahu, maka penghambaanmu kepada Allah taqtadi antarji'a ilal ilmi, mengharuskanmu untuk kembali kepada ilmu dan mengamalkannya, menerapkannya. Kama amarakallahu ta'ala, sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi kalau kita ngalamin salah satu dari tiga hal ini, kita kembalikan lagi ke ilmu kita. Kira-kira kalau kita habis berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan kita kehilangan harta atau harta kita berkurang, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita disakiti orang lain, apa yang harus kita lakukan? Itu. Makanya perlu ilmunya, antarji'a ilal ilmi. Kita harus tahu cara menghadapi tiga hal ini untuk kemudian kita terapkan. Gimana Bang Kis? Jelas itu dah. Amma fil dzambi fabit taubati wal inabati wa talabil iqolati. Adapun dalam hal dosa, fabit taubati, maka bentuk penghambaanmu kepada Allah yaitu dengan cara bertaubat. Wal inabati, dan kembali kepadanya. Wa talabil iqolati, dan memohon ampun kepadanya. Ketika kita sadar bahwa diri kita habis ngerjain dosa, buru-buru kita taubat, kita kembali kepada Allah. Kembali artinya segera mengerjakan kebaikan untuk menutupi keburukan yang baru saja kita kerjakan. Gitu maksudnya inabah tuh Ustaz. Terkembali kepada Allah, mati lagi. Wa talabil iqolati, dan memohon ampun kepadanya. Itu kalau kita mengalami perbuatan dosa. Cara menghadapinya begitu, langsung buru-buru taubat. Agar kesulitan itu hilang dari diri kita. Tapi lagi-lagi sih ya, tergantung imannya Mampudin. Karena yang ngerasa gelisah kalau habis berbuat dosa cuma orang-orang yang betul-betul beriman. Baru ngerasa gelisah. Biar hilang rasa gelisahnya, buru-buru tobat, makanya buru-buru mohon ampun. Lah kalau kayak Irfan Dukun, emang habis dosa masih nyingsot aja gitu. Masih girang aja orang mana gitu. Apa Bang Mak? Malah bangga, habis dosa malah bangga. Kebanyakan kita mah. Dah jelas.
Wa amma fi ma dhahaba anka minad dunya aw naqasa fabit taslimi waridho wal ihtisabi. Adapun terhadap hilangnya sesuatu dari harta atau berkurangnya harta dari dirimu, maka untuk menghilangkan rasa sulit di hatimu, fabit taslimi, yaitu dengan cara berserah kepada Allah, waridho, dan menerima ketetapan Allah, wal ihtisabi, dan meyakini bahwa apa yang hilang itu menjadi simpanan bagi kita. Panjang amat itu artinya ihtisab. Menanamkan keyakinan bahwa yang hilang itu akan membawa pahala untuk kita. Asalnya ihtisab begitu. Itu. Jadi bukannya lapor Bang Pudin, asal harta hilang lapor, bukan. Lapor. Cerita ke teman-teman, ngadu. Kalau kita ngalamin hilangnya harta atau berkurangnya harta kita, agar hati kita tidak merasa gelisah, kagak lagi nyesel aja, ngapa ya gitu. Mana motor lagi sayang-sayangnya, cicilan baru 2 bulan gitu. Ngangsur masih lamaan ngangsurnya gitu. Hilang. Caranya gimana agar rasa gelisah itu hilang atau rasa sulit itu hilang dari hati? Yang pertama, fabit taslimi, dengan berserah kepada Allah. Ya saya mah terserah engkau aja ya Allah. Emang apa yang engkau berikan itu milikmu. Sekarang engkau ambil lagi, ya silahkan aja ya Allah. Emang bukan punya saya. Enak begitu ya. Ya saya mah terserah aja ya Allah. Dasar saya mah nggak punya apa-apa. Semua yang saya milikin di rumah saya emang milikmu. Engkau mau ambil lagi ya silahkan aja ya Allah. Gitu. Fabit taslimi, maka dengan berserah kepada Allah. Kagak jadi gelisah enggak? Ah? Ya laki saya punya engkau ya Allah. Gitu. Kalau mau dikasih ke orang lain ya silahkan. Kagak redo pisan. Lah, marah apa tuh mana? Fabit taslimi, maka dengan berserah kepada Allah. Taslim. Kita yakinin lagi bahwa semua yang kita miliki hakikatnya itu semua punya Allah. Dikasih ke kita ya terserah Allah, mau diambil lagi ya terserah Allah. Gitu. Fabit taslim. Apa Bang Mak? Enak, kepala adem kalau punya keyakinan begini ya. Waridho, dan menerima ketetapan Allah. Ya emang takdirnya hari ini harus kehilangan harta, ya terserah engkau aja ya Allah. Menerima ketetapan Allah. Kagak pakai nanya, ngapa sih ya kudu hilang? Kagak, emang takdirnya begitu. Apa Bang Gis? Emang takdirnya. Biar kata kita gembok AP3, itu gemboknya. Udah kita gembok, kita rantai, gitu. Kita kunci stang, kasih dah apa namanya, kunci rahasia. Emang takdirnya kudu hilang ya hilang-hilang juga. Dan kita harus menerima itu memang takdir Allah. Gitu. Karena lagi-lagi tidak ada satu kejadian pun di alam dunia ini yang terjadi tanpa adanya kehendak Allah. Gitu. Tanpa
Kehendak Allah itu nggak ada. Semuanya terjadi atas izin dan kehendak Allah. Semuanya sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Waridho, menerima ketetapan Allah. Wal ihtisabi, dan meyakini bahwa apa yang hilang itu akan menjadi simpanan untuk kita di akhirat nanti. Yakin aja. Pokoknya harta kita yang hilang, yang diambil oleh orang lain, semuanya itu disimpan oleh Allah. Nanti diserahin lagi di akhirat. Ihtisab namanya. Meyakini bahwa itu akan menjadi pahala buat kita kalau kita sabar, kalau kita menerima. Gitu. Itu kalau kehilangan harta atau berkurang harta kita. Caranya begitu, biar hati kita nggak gelisah lagi, nggak ngerasa sulit lagi. Ustadz dari habis maghrib datang ke tahlilan, semua dia baca, tahlil dia baca, maulid dia baca, doa dia yang baca. Pas pulang tahu-tahu lenggang. Gitu. Udah berserah aja, emang rezeki engkau yang ngasih ya Allah. Gitu. Berarti malam ini belum ada rezeki saya, begitu. Emang tuan rumah kagak ada pikiran begitu. Apa? Enggak gelisah, enggak. Apaan Ustaz? Teriak doang. Ya pokoknya berbagai macam hal yang berkaitan dengan harta, cara agar hati kita ini nggak ngerasa sulit, nggak ngerasa gelisah, yaitu bitaslim waridho wal ihtisab, berserah diri, menerima ketetapan Allah dan meyakini bahwa itu menjadi tabungan, jadi simpanan buat kita. Gitu. Bang Hoir ngerawatin Sampi dari kecil, dari usia 1 tahun. 1 tahun, 1 bulan. 1 tahun udah gede ya. 1 tahun mah. Tahu-tahu pas giliran mau dijual ada aja kejadian yang bikin gagal gitu. Enggak sih, mati mah enggak. Ntar mati beneran lagi. Gitu. Ya udah, fabit taslim waridho. Terserah engkau aja ya Allah. Namanya saya mah hamba, mau diapain kek. Namanya saya mah ini cuma wayang, mau diapain kek sama dalang. Kan makanya kita diperintahkan tuh, jadikan diri kita di hadapan Allah bagaikan mayit di hadapan yang mandiin. Ya terserah aja, terserah yang mandiin. Apa sih? Ngapa Ustaz? Lagi bercanda aja berdua. Dah. Jelas itu lah. Kiai, nambahin Kiai, cukup. Bang Budin kali? Enggak. Bang Jamal, nambahin Bang Jamal. Cukup. Apaan sih Bang Tony? Ya lagi bercanda aja berdua. Ustaz Tiri, nambahin enggak cukup? Wa amma fima yu'dhika bihi zalimun fabis sabri wal ihtimali. Adapun dalam hal sesuatu yang menyakiti dirimu, adapun dalam hal
orang-orang zolim yang menyakiti dirimu, fabis sabri wal ihtimali, maka untuk menghilangkan rasa sulit dalam hati dan rasa gelisah di hati, fabis sabri yang pertama dengan bersabar, wal ihtimali dan siap menanggung rasa sakit itu. Biarin dah, biar sakitnya tiap hari, silahkan terusin aja gitu. Ihtimal namanya, menanggung rasa sakit itu. Apa Mang Budin? Dengan sabar dan ihtimal. Wahdar antazulama nafsaka. Ini baru Mang Budin nih. Baru menzolimi diri nih. Wahdar antazulama nafsaka. Fayajtami'u alaika zulmani. Zulmu ghairika laka wa zulmuka li nafsika. Dan waspadalah, jangan sampai kamu menzolimi dirimu. Gimana itu caranya, Mang Budin? Menzolimi diri. Karena orang lain nyakitin kita, akhirnya kita balas, kita bikin zolim lagi. Itu namanya menzolimi diri. Harusnya meskipun orang lain jahat sama kita, sering nyakitin kita, tetap kita mau berbuat baik kepada mereka. Itu kudunya. Apa Ipul? Kayak kisah kemarin Imam Syafi'i kan gitu. Biar kata dikerjain sama tukang jahit yang namanya Bang Kismono gitu. Lengan bajunya dibikin sempit sebelah, tetap terima kasih, dia terima kasih ya, didoain lagi biar berkah. Biar kata kita disakitin terus, jangan sampai kita ikut berbuat zolim gitu. Jangan sampai orang jahat sama kita balas jahat lagi. Abu Ustad malah ngancem ya, malah ngancem. Dia jahat sama gue jahat lagi begitu. Jangan sampai begitu. Dan waspadalah, jangan sampai kamu menzolimi dirimu. Dengan cara tadi, dengan cara membalas kejahatan orang lain kepada kita. Itu menzolimi diri namanya. Fayajtami'u alaika zulmani, yang ujungnya terkumpullah dua kezoliman pada dirimu. Zulmu ghairika laka wa zulmuka li nafsika. Yang pertama, kezoliman orang lain terhadapmu dan kezolimanmu kepada dirimu sendiri. Kalau kita habis dizolimin orang lain, jangan sampai kita balas. Ya akhirnya sama-sama zolim jadinya. Gitu. Udah, sabar aja. Susah kan ya? Susah. Gimana Bang Kismono? Jelas itu udah? Mang Budin paham itu udah? Cukup? Fa'in fa'alta maltazamta bihi minas sobri wal ihtimali atabaka sa'atas sodri hatta ta'fuwa wa tasfaha. Maka jika kamu melakukan apa yang harus kamu terapkan dari sifat sabar dan menanggung rasa sakit dari orang lain itu, atabaka sa'atas sodri, maka Allah akan menganugerahkan untukmu lapang dada. Hatta ta'fuwa wa tasfaha,
sehingga kamu bisa memaafkan dan mengampuni. Enaknya begitu, meskipun disakitin kita nggak pakai marah, kita maafin terus. Ada di sini begitu? Hah? Makanya sampai salah satu ciri orang yang takwa gitu. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, selalu infak baik itu dalam keadaan sulit dan senang. Wal kaziminal ghaiza, dapat menahan emosinya. Wal afina aninnas, selalu memaafkan orang lain. Biar kata dijahatin kayak apapun, selalu dia maafkan. Ya kayak Rasul aja, diludahin, dilemparin kotoran, segala macam, hal-hal yang menyakiti dirinya, tapi nggak pernah dendam dan nggak pernah marah. Bahkan ketika orang yang ludahinnya sakit, ditengokin. Kagak ketemu ya, kita sumpahin, syukur, biar mampus kalian begitu. Apaan? Fasih katanya. Hah? Apa namanya? Walat. Ilok pakai kulat sama maruf. Warubbama atabaka min nurir ridho ma tarhamu bihi man zolamaka. Dan bisa jadi Allah menganugerahkan kepadamu cahaya ridho, ma tarhamu bihi man zolamaka, sehingga kamu menyayangi orang-orang yang menyakitimu. Ini lebih tinggi lagi Ustaz levelnya. Kalau tadi baru sekedar memaafkan, ini menyayangi. Hah? Ya kayak cerita dulu kan, begitu ada sahabat lapor, ya Khalifatul, ya Amirul Mukminin, ada yang ngomong-ngomongin engkau ono di sono. Ya udah, ntar dulu ya. Dia ke dapur ngambil kurma seperti dikasih. Tolong ya kasih ke orang yang ngomong-ngomongin saya. Gitu. Itu namanya nurir ridho. Sehingga dia menyayangi orang-orang yang menyakitinya. Apa? Ini mau esik-esik disakitin dikit dong, padahal dikit nyakitinnya. Sumpahnya segala macam udah. Fatad'u lahu fatujabu fihi da'watuka. Sehingga kamu doakan orang itu, maka diijabah padanya doamu. Karena lagi-lagi doa orang yang dizolimi itu mustajab. Begitu kita disakitin sama orang, ya Allah berikan kekayaan kepada orang itu. Iya, kan mustajab. Berikan keberkahan kepada orang itu. Berikan hidayahmu kepada orang itu. Apa Ustaz Badun? Ini kan doanya matarhamu bihi, dalam rangka menyayangi. Doanya yang cakep-cakep. Begitu disakitin sama orang lain, doanya yang cakep. Karena doa orang terzolimi mustajab begitu. Gua sumpahin lu biar jadi orang kaya begitu, Ustaz. Oh, Ibu. Nah, apaan?
Ini jelas, ini udah pada paham. Paham kan ya? Ya tinggal rapinnya. Bisa nggak ketika kita disakitin sama orang lain, kita malah mendoakan kebaikan untuk orang yang nyakitin kita? Bisa nggak? Apalagi memang sifat orang mukmin itu bukan la'anun. Orang mukmin sifatnya bukan orang yang suka mengutuk orang lain. Biar kita disakitin tetap mendoakan kebaikan gitu. Harusnya orang mukmin seperti itu. Ini mah asal dijahatin dikit, dizolimin dikit, wah, doanya udah agak enak udah. Biar pada celaka semua, begitu mulu udah. Padahal harusnya mumpung doa kita lagi mustajab, kita doakan yang baik-baik. Gitu. Kasih hidayah ya Allah, dia biar jadi orang soleh, senang ngaji, jadi orang takwa. Begitu, doain. Wa ma ahsana dzalika idza rahimallahu bika man zalamaka. Betapa indahnya apabila Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang menyakitimu dengan sebab doamu. Indah banget kan itu. Ayo Bang Ipul, sakitin saya Bang Ipul, saya doain. Biar Bang Ipul punya mobil begitu. Kapal mah banyak udah di tangannya. Nabukin kelapa mulu, kapalan gitu ya. Fatilka darajatus siddiqinar ruhamai. Itulah tingkatan orang-orang siddiqin yang betul-betul memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk Allah. Pokoknya nggak ada orang mukmin yang senang mendoakan keburukan untuk orang lain. Bahkan kepada orang-orang yang menyakiti dirinya, doanya selalu baik. Ya Rasul kan doanya begitu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Doanya yang baik-baik. Biar kata Ustaz Satiri ustad banget, kalau pas begitu disakitin doanya kurang baik, jangan diikutin udah. Apaan? Karena sangat jauh gitu. Dari siddiqin, dari ar-ruhama sangat jauh. Gimana Bang Hoyer? Jelas itu dah. Kalau kita disakitin sama orang lain, kita doain yang baik-baik. Gitu. Gimana Bang Her doanya? Saya doain biar cepat ketemu malaikat begitu. Apa Sabadun? Wa tawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tiga tuh ya caranya. Kalau kita ngalamin perbuatan dosa, habis ngerjain perbuatan dosa, segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah dan segera mengerjakan kebaikan.
Kalau harta kita hilang atau berkurang, maka kita berserah kepada Allah, kita terima ketetapannya, dan kita tanamkan keyakinan bahwa itu akan menjadi simpanan kita di akhirat. Yang ketiga, kalau kita disakitin orang lain, kita bersabar, kita tanggung rasa sakit itu, nggak pakai cerita ke orang-orang. Bahkan yang lebih cakep lagi, kita doakan kebaikan untuk orang yang nyakitin kita, agar hati kita nggak ngerasa sulit jadinya. Enjoy ya kalau hidup gini ya, ngerti ya? Enjoy. Tinggal nerapinnya dah, tinggal nerapinnya. Lah, udah mau jam 12 aja ini. Terusin ini. Terusin. Wa amma idza warada 'alaikal qabdu wa lam ta'lam lahu sababan fal waqtu waqtani lailun wa naharun. Adapun apabila kamu mendapatkan kesulitan dan kamu tidak tahu sebabnya, maka ingat waktu itu cuma dua, lailun wa naharun, malam dan siang. Fal qabdu asbaha syai'in bil laili wal bastu asbaha bin nahari. Maka kesulitan itu menyerupai waktu malam, dan kemudahan itu menyerupai waktu siang. Fa idza warada 'alaikal qabdu bi ghairi sababin ta'lamuhu fal wajibu 'alaika as-sukunu. Maka apabila kesulitan menimpa dirimu tanpa sebab yang kamu ketahui, maka kewajibanmu adalah diam, as-sukunu, diam dan tenang. Kalau tadi sebabnya kita ketahui, cara-caranya udah ada tuh tadi. Ini kalau sebabnya kita nggak tahu, maka kewajiban kita satu, yaitu tenang dan diam. Wasukunu antala tati asya'a, dan tenang itu dari tiga hal, anil aqwali wal harokati wal irodati, dari protes melalui ucapan dan gerakan-gerakan badan dan keinginan-keinginan dalam hati. Udah tuh jelas, Ustaz Satiri paham. Fa in fa'alta dzalika fa an qaribin yalhabu ankal lailu bitulu syamsi naharika au bibuduwi najmin tahtadi bihi au qamarin tastadi ubihi. Fa'in fa'alta dzalika, maka jika kamu kerjakan itu semua, diam dari ucapan, dari gerakan dan dari keinginan, fa'an qaribin yalhabu ankal lail, maka tidak akan lama lagi malam itu akan hilang, bitulu syamsi naharika, dengan terbitnya matahari di pagi itu, di pagi hari yang kamu alami. Gitu. Kalau emang kita nggak tahu penyebabnya apa, ya udah tungguin aja.
yang namanya malam pasti akan berakhir. Ntar go, tahu-tahu udah terang gitu. Gimana Mas Arif? Ya kayak Bang Emak begitu, tahu-tahu keluar rumah udah terang, lah udah terang ini gini kan. Gitu. Udah tungguin aja, karena tadi kesulitan itu bagaikan malam, kemudahan itu bagaikan siang. Yang namanya malam nggak akan selamanya, pasti ada waktunya. Ntar go, kalau udah jam setengah 6, jam 6 hilang itu malam udah. Pasti kita akan ngalamin yang namanya siang. Kalau sekarang ngalamin kesulitan, perasaan sama dosa kagak ngerjain, harta hilang juga kagak, disakitin orang juga kagak, kok rasanya susah amat ya. Udah tungguin aja. Nah, apa yang mau hilang hartanya kagak gitu. Tungguin aja udah. Ntar go, kalau udah saatnya Allah kasih kemudahan, dibikin mudah semuanya gitu. Tungguin aja. Jangan pakai protes, jangan pakai semrenoh gitu. Ini kali pakai cara ini biar cepet hilang kesulitannya. Ini kali dagang ini kali ya, kita usaha ini kali ya. Yang ada duit mah habis buat modal, usaha kagak jalan, sulit mah masih ayo bae. Au bibuduwi najmin tahtadi bihi, atau dengan munculnya bintang yang kamu jadikan petunjuk untuk berjalan. Au qomarin tastadi ubihi, atau cahaya rembulan yang menerangi jalanmu. Kalau orang dulu kan kalau mau ngiat arah, ngiat bintang dulu. Oh, ono arah timur ke sono no. Lihat rasi bintang. Rasi apa terasi? Rasi. Au syamsin tatabassaru biha, atau sinar matahari yang membuat kamu dapat melihat. Ntar go, pasti ada waktunya gitu. Tungguin aja udah. Tungguin. Jangan pakai protes. Kan berat ngorok ya. Bawaannya pengen protes mulu, pengen cerita mulu. Apalagi bangsanya Romana udah 10 tahun masih begini-begini aja. Sampai Buya udah mau haul ke-9 besok, masih begini aja di Romana. Wan nujumu nujumul ilmi, wal komaru komarut tauhid, wasyamsu syamsul ma'rifati. Yang dimaksud bintang di sini yaitu bintang ilmu, dan bulan yaitu bulan tauhid, dan matahari yaitu matahari ma'rifah. Itu. Makanya begitu dikasih kesulitan, hadapi dengan ilmu, hadapi dengan tauhid, hadapi dengan ma'rifah. Makanya nggak akan ngerasa sulit itu jadinya. Yang bikin selama ini kita ngerasa sulit kadang-kadang karena kita dengerin nafsu kita, itu yang bikin sulit. Kalau kita balikin ke ilmu kita, kita perkuat tauhid kita, kita tingkatkan lagi ma'rifah kita, insya Allah nggak akan terasa sulit. Gitu. Apa ngor?
Makanya dari dulu Buya bilang, buat orang mukmin nggak ada yang namanya musibah, nggak ada yang namanya ujian. Semuanya bentuk kasih sayang Allah gitu. Karena dihadapinya dengan ma'rifah dan dengan tauhid, bukan pakai nafsunya. Kita ngerasa sulit karena kita biasanya ngadepin itu semua dengan nafsu kita. Begitu tuh jadinya. Wa in taharraqta fi zulmati lailika faqallama taslamu minal halaki. Jika kamu paksakan bergerak, kamu paksakan dirimu bergerak di dalam gelapnya malammu, tanpa ada cahaya bintang, tanpa ada cahaya rembulan, tanpa ada sinar matahari, faqallama taslamu minal halaki. Maka kamu tidak akan selamat dari hal-hal yang membuatmu celaka. Tadi karena kita bergeraknya berdasarkan nafsu kita, pengen buru-buru ngalamin seneng, pengen buru-buru ngalamin mudah. Padahal semuanya sudah ada waktu yang ditentukan oleh Allah. Udah jalanin aja. Ikhtiar ya ikhtiar, cuma sekedar ikhtiar aja karena Allah perintahkan kita untuk ikhtiar. Tapi bukan dalam rangka menghilangkan kesulitan yang sedang Allah berikan buat kita. Gitu. Jadi ngadepinnya dengan tauhid, ma'rifah dan ilmu, bukan dengan nafsu. Kalau kita paksain pakai nafsu kita, yang ada bukan makin benar kemarin tuh, yang ada makin susah. Faqallama taslamu minal halaki. Wa'tabir biqaulihi ta'ala wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan renungkanlah firman Allah Ta'ala, dan diantara kasih sayang Allah untuk umatnya, untuk manusia, ja'ala lakumul laila wan nahara. Allah jadikan untuk kalian malam dan siang. Litaskunu fiha, agar kalian tenang padanya. Walitabtagu min fadlihi, dan agar kalian meraih anugerahnya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Atau pasti Ustaz ya, kalau la'allakum ya di Quran ya, pasti kalian akan menjadi orang yang bersyukur. Kalau lagi dikasih malam, litaskunu fihi, kita tenang. Kalau lagi dikasih siang, tabtagu min fadlihi, kita raih anugerahnya gitu. Lagi dikasih sulit, kita taskunu. Lagi dikasih mudah, kita tabtagu min fadlihi. Baru kita tergolong orang yang bersyukur. Fahadha hukmul ubudiyyati fil qabdaini jami'ah. Inilah hukum penghambaan pada dua macam kesulitan semuanya. Kesulitan yang kita tahu sebabnya atau kesulitan yang kita tidak tahu sebabnya. Udah tuh ya, jelas ya? Saat ini nambahin nggak cukup. Dari itu yang harus diingat, kalau kita mengerjakan dosa segera bertaubat, kemudian kita mohon ampun dan kita lakukan perbuatan baik untuk menutupi dosa kita. Kalau kita kehilangan atau kekurangan harta, kita berserah diri kepada Allah, kita terima ketetapan Allah, dan kita yakini bahwa itu simpenan buat kita. Yang ketiga, kalau kita disakiti oleh orang lain, kita maafkan, kita sabar,
kita maafkan, bahkan yang paling cakep kita doakan untuk orang-orang yang menyakiti kita. Caranya. Dah, tinggal nerapin ya tuh. Tinggal make. Jangan sampai ntar kepala kita ditibanin batu. Kalau ilmunya kagak dipakai. Dah. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.